Halo semuanya, selamat datang kembali di Sanca Official. Akhirnya film yang ditunggu-tunggu tayang juga, film Greenland 2. Film Greenland 2 ini kelanjutan dari film Greenland 1 tahun 2020, yang mengisahkan perjuangan seorang ayah yang bernama John menyelamatkan Ellison sang istri dan Nathan anaknya dari komet Klar raksasa yang akan segera mendarat ke planet bumi dalam waktu 24 jam. John mendapatkan pesan untuk dipindahkan ke bunker di Greenland bersama keluarganya. Tidak semua orang mendapatkan pesan tersebut, karena orang yang memiliki peran penting saja yang mendapatkan pesan itu, yang mana nanti ia bisa membangun bumi kembali. Ya, John salah satunya karena John berprofesi sebagai insinyur struktural. Tapi sayangnya Nathan tidak diizinkan ikut ke bunker karena ia menderita penyakit diabetes kronis. Dengan segala usaha kerja kerasnya, John bisa membawa istri dan anaknya itu ke bunker dengan selamat. Hingga 9 bulan lamanya mereka yang selamat terkurung di dalam bunker mencoba untuk membuka pintu bunker kembali. Tetapi saat itu bumi belum siap karena serpihan-serpihan dari Klar masih ada. Sewaktu-waktu bisa jatuh ke bumi dan mereka kembali menutup pintu bunker. 5 tahun setelah Klar mendarat menghancurkan bumi, persediaan makanan di dalam bunker mulai menipis. Hingga John keluar dari bunker untuk mencek keadaan bumi. Apakah sudah bisa dibangun kembali? John berjalan menuju pantai dan melihat beberapa sekoci di sana dan satu kapal besar yang sudah rusak. John tidak menemukan apa-apa di sekoci itu. Kemudian John pergi ke kapal dan mencari barang apa saja yang bisa dibawa ke bunker. Saat John memasuki sebuah ruangan, ia menemukan kru kapal yang sudah tidak bernyawa sejak 5 tahun terakhir. Sedang asik mencari barang, John mendapat peringatan dari temannya di bunker untuk segera keluar dari kapal, karena badai sedang menuju ke arahnya. Saat John keluar, di luar ternyata badai sudah sangat besar. John berlari menuju bunker dengan sekuat tenaga. Ya, untung saja John masih selamat dari badai yang sangat mengerikan itu. Di dalam bunker, para ahli sedang mendiskusikan bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan tempat yang aman untuk ditinggali yang tidak terkontaminasi oleh radiasi dalam waktu 1 tahun ke depan, agar mereka bisa memulai membangun kembali, menanam dan menata kehidupan kembali. Ada seorang yang bernama Dr. Amina yang memberitahu semua orang bahwa ada satu kawah yang bisa menjadi zona aman. Karena dinding kawahnya yang dalam bisa mencegah badai radioaktif dan tidak bisa dijangkau oleh radiasi. Sayangnya tempat itu sangat sulit untuk dijangkau karena berada di Prancis Selatan. It's in southern France. Di sisi lain, Nathan yang sudah tumbuh menjadi remaja sedang menjalankan rutinitas belajar bersama teman-temannya, yang mana topik pembelajaran mereka hari itu adalah tentang rasi bintang. Ternyata setelah belajar, Nathan pergi keluar dari bunker dan ketahuan oleh petugas keamanan. Ellison pun marah ke Nathan dan menyuruhnya masuk ke ruangan tempat di mana orang-orang berkumpul. Di sana Ellison memberitahu John kalau Nathan telah keluar dari bunker. Outside. You out there for? Only a few minutes. For you to be going outside? Siang itu semua orang sedang dengan rutinitasnya masing-masing, yang mana ada pengungsi dari bunker lain yang akan mengungsi di bunker tempat John dan kawan-kawan berada. Ternyata mereka tidak sedikit saat terjadi perdebatan pendapat atas pertimbangan konsumsi yang sudah menipis. Tiba-tiba, ya, telah terjadi patahan terhadap lempeng bumi,
yang mana tepat berada di lokasi bunker, membuat semua orang panik. John mencari anak dan istrinya. Setelah menemukan mereka, John menyuruh mengumpulkan barang-barang dan yang utama insulin Nathan, karena mereka akan keluar dari sana. Get your insulin as much as you can and you put Setelah memakai masker, John membawa anak dan istrinya segera keluar dari bunker. Begitu juga dengan yang lain. Mereka semua berlarian menuju arah pantai ke arah sekoci yang ditemui John. Mereka berebutan karena jumlah mereka yang banyak sampai-sampai ada sekoci yang terbalik karena kelebihan muatan. Akhirnya John menemukan sebuah sekoci dan membatasi jumlah orang yang masuk. Saat merasa sudah aman di dalam sekoci, tiba-tiba nampak gelombang tsunami yang dihasilkan dari gempa barusan. Semua orang di pinggir pantai berlarian mencari tempat aman, sedangkan John dan kawan-kawan berhasil melewati tsunami. I think the air quality. Udara di tengah laut mulai bersih dari radiasi, sehingga mereka bisa melepaskan masker. Kelar yang jatuh mengubah arah arus dari air laut. Mereka yang tidak punya tujuan mencoba mencapai daratan terdekat. change the direction of the current. We just need a headline. London, we can go to Mackenzie. Southeast. Selang beberapa waktu di perjalanan, sekoci yang mereka kendarai pun mati. Setelah mencoba memperbaikinya, akhirnya hidup kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya malam pun datang. Nathan merasa sangat bahagia karena bisa melihat bintang secara langsung. Sebab sudah 5 tahun ini, ia tidak pernah melihat langit siang ataupun malam. Belum sempat mencapai daratan, sekoci mereka kehabisan bahan bakar. Sehingga mereka semua hanya bisa pasrah dengan takdir. Swim. Saat semua orang tertidur, tiba-tiba sekoci menabrak sesuatu. Saat dicek, ternyata mereka sudah sampai di Inggris. Dan ya, mereka sangat beruntung. Takdir mereka membawa mereka dari tengah lautan ke daratan. Sayangnya, posisi mereka saat ini berada di sebuah gedung yang sudah terbenam. Ternyata saat itu Inggris sudah menjadi kota separuh terbenam. Saat menginjakkan kaki di daratan, mereka melihat banyak orang yang selamat dari Claire, yang sedang memohon untuk masuk ke sebuah ruangan evakuasi dari bencana yang telah disediakan pemerintah di sana. Tempat itu dijaga oleh para petugas keamanan, dan sayangnya yang boleh masuk hanya yang memiliki lencana pemerintah. Ternyata hanya Ellison yang membawa lencana itu. Selebihnya, lencana mereka tertinggal di dalam bunker. Saat teman John bersikeras ingin masuk, petugas malah menembakinya. Padahal ia sudah menjelaskan bahwa ia orang pemerintahan. Melihat badai yang menuju ke arah mereka, John membawa rekan-rekannya untuk segera pergi mencari tempat berlindung. John melihat seseorang akan pergi menggunakan mobil. John memohon untuk bisa menumpang dengannya. Akhirnya orang itu mengizinkan John bersama rekan-rekannya ikut. Ternyata orang itu bernama Obi. Di perjalanan, John menawarkan kepada Obi untuk pergi ke London ke rumah saudaranya. John yakin saudaranya itu masih selamat, melihat dari kondisi jalanan saat itu. We are close. Hour to London. Setelah beberapa saat di perjalanan, mereka istirahat sebentar untuk sekedar buang air ataupun merokok. Saat sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba ya, hujan dari pecahan komet datang lagi. Sayangnya Obi terlalu sayang kepada mobilnya daripada nyawanya sendiri. Akhirnya mereka sampai di rumah saudaranya John setelah seharian berjalan kaki. Kedatangan mereka disambut hangat oleh saudara John. Ternyata saudara John tidak sendirian di sana. Ada beberapa orang yang ikut tinggal di sana.
Semua tampak bahagia setelah sekian lama dan sekian banyak bencana yang menimpa. John menawarkan kepada saudaranya itu untuk ikut ke kawah, tetapi ia menolak. Mungkin saja yang dipikirkan tentang kawah itu belum pasti. Ia tetap memilih untuk tinggal di rumahnya. Made here is it's good enough to made it safe. Malamnya saat tertidur, Ellison mendengar John batuk-batuk. Saat dihampiri, ternyata John batuk darah. Ellison menanyakan apa yang terjadi. John menjelaskan bahwa kata dokter saat di bunker, John sudah terkontaminasi oleh radiasi dan sudah di titik mengeluarkan darah. Hidupnya hanya tersisa sekitar 6-8 minggu saja. Ellison membawa John untuk tetap tinggal saja di rumah saudaranya itu, karena saudaranya memiliki cukup obat-obatan. Sayangnya John menolak. Ia masih bersikeras untuk membawa anak dan istrinya itu menuju kawah. Mungkin saja di sana memang bisa untuk membangun kehidupan kembali. Saat paginya, John dan istrinya beserta Nathan dan Dr. Amina memutuskan untuk segera pergi menuju kawah di Prancis Selatan. Saudaranya pun memberikan mobilnya kepada John dan memberikan sebuah pistol untuk jaga-jaga. Saat hari sudah mulai malam, Dr. Amina mengatakan perjalanan menuju kawah sekitar 2 jam lagi. Tiba-tiba satu peluru menembus kaca mobil dan tepat ke arah Dr. Amina. Dr. Amina pun meninggal saat itu juga. Ternyata itu para begal. Setelah mengubur jasad Dr. Amina, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di Selat Inggris, John pun terkejut karena dulunya itu adalah lautan. Tapi sekarang sudah kering. John pun menjalankan mobil di atas laut kering itu. Tak lama kemudian dari kejauhan nampak sebuah retakan yang sangat panjang yang membelah lautan dan telah menelan air laut tersebut. Di sana ternyata juga banyak orang yang sedang menuju ke kawah. John pun mengikuti orang-orang di sana, tapi Nathan tidak mau ikut karena takut menyeberangi jembatan. John membujuk anaknya itu. Mereka hampir saja terjatuh ke bawah karena angin sangat kencang. Ternyata tidak hanya satu jembatan, ada satu jembatan yang lebih ekstrim, bahkan ada beberapa orang yang jatuh ke bawah. Untungnya mereka masih selamat dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seorang pria menggunakan senjata. Pria itu menanyakan mau kemana mereka. Ellison mengatakan akan pergi ke kawah Clark. Pria itu menjabat tangan John dan memberitahu namanya Dennis Lauren. I am Denis Laurent. Mereka pun diberi tumpangan oleh Dennis untuk pergi ke Prancis Selatan. Sampai di rumahnya, Dennis memperkenalkan istrinya Julia dan putrinya Camilla. Ternyata Julia sudah terpapar oleh radiasi. Sistem sarafnya rusak, bahkan sampai tidak bisa berbicara. There's no speak system that has taken its toll. Malamnya saat John tertidur, Ellison menahan kesedihan melihat suaminya itu yang terus batuk-batuk. Paginya Dennis memberikan John petunjuk jalan mana yang harus John lalui. Karena perjalanan menuju kawah itu sangat berbahaya dan sangat banyak penjagaan yang ketat. It will be very difficult to move through this area. Dennis memberikan sebuah foto jika John sudah sampai di batalion dan memperlihatkan foto itu ke seseorang yang bernama Komandan Junet, agar Komandan Junet bisa membantu John lewat dari sana. He can get you through. Dennis memohon agar John membawa Camilla bersama mereka. Meskipun Dennis belum tahu entah apa yang akan menanti di kawah itu, Dennis tidak bisa pergi ke sana karena kondisi istrinya yang tidak memungkinkan. I beg of you. We'll get her there. Dengan sangat berat hati, Camilla berpamitan dengan ibu dan ayahnya itu.
Setelah saling mengucapkan kata perpisahan, Camilla pun ikut dengan John menggunakan mobil yang dipinjamkan Dennis. Setelah berjalan cukup jauh, mereka beristirahat sejenak. Saat asik berbincang-bincang, datanglah sekelompok tentara sambil menodongkan senjata. Ia mengatakan bahwa warga sipil dilarang pergi ke arah kawah, karena jalan ke sana merupakan area perang. Kemudian Camilla mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Komandan Junet, karena ia merupakan anak dari temannya Komandan Junet. Akhirnya para tentara membawa mereka menuju Komandan Junet. Ternyata Komandan Junet sudah gugur di medan perperangan. John memohon agar ia bisa diberikan tumpangan menuju arah kawah, karena ia sudah berjanji di sisa hidupnya yang tinggal sebentar lagi akan membawa keluarganya ke kawah itu. Akhirnya tentara itu pun luluh dengan kata-kata John dan memberikan John beserta keluarganya tumpangan. I'm dying. I don't have much longer, and that's my family that I'll get them to see. Luc, dis-leur de faire de la place. Bus pun mulai berjalan menuju ke arah kawah. Tiba-tiba di perjalanan ada sekelompok pemberontak. Para pemberontak itu berusaha merebut bus yang mereka tumpangi. Saat petugas berhasil dihabisi oleh pemberontak, para penumpang pun disuruh turun. Saat semua orang sudah turun, John melakukan perlawanan kepada pemberontak itu. I gotta get you help. Ellison segera membanting setir berharap akan mendapatkan bantuan saat sampai di kawah. Setelah sampai di area kawah, mobil mereka tidak bisa lewat karena sudah banyak mobil yang sudah sampai di sana terlebih dahulu. Akhirnya mereka keluar dan berjalan beberapa langkah. Dan ya, kawah kehidupan itu benar-benar nyata adanya. Kawah yang menyimpan sumber kehidupan yang masih asri. Tak berselang lama, John merasakan mules ekstrim akibat tembakan yang mengenainya tadi. Sesuai dengan janjinya untuk membawa keluarganya ke kawah itu agar bisa memulai kehidupan baru. Dan John pun menghembuskan nafas terakhirnya di depan keluarganya. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan alur cerita film lainnya. Terima kasih.